Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bu Endang akan melanjutkan kembali materi minggu yang lalu yang telah disampaikan oleh Bu Ferry tentang seleksi masuk perguruan tinggi, yang mana Bu Ferry sudah menjelaskan seleksi apa saja yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama adalah seleksi SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Untuk pertemuan ini, harapan Ibu kalian benar-benar menyimak apa yang Ibu sampaikan. Karena apa? Ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi nanti, ya. Kalau kurang jelas bisa dicatat atau kalian bisa mencari informasi yang lebih lagi dari yang Ibu jelaskan. Ya. Persyaratan siswa pendaftar SNMPTN. Yang pertama, siswa pendaftar yang berhak mengikuti SNMPTN, ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang dulu lebih dikenal dengan istilah jalur undangan atau sebelumnya lagi PMDK, ya. Kalian harus pahami itu dulu sebelum istilah SNMPTN ini dipakai. Istilah sebelumnya jalur undangan, ya. Perlu kalian catat, kalian perhatikan. Yang pertama, siswa pendaftar yang berhak mengikuti SNMPTN adalah siswa SMA, MA, SMK, kelas terakhir, kelas 12, ya. Tentunya kalau pendaftaran tahun yang akan datang berarti pada awal tahun 2021, ya, yang memiliki prestasi unggul, ya. Prestasi unggul berarti nilainya harus lebih bagus dibandingkan teman-temannya. Kemudian berikutnya, memiliki NISN yang terdaftar di PDSS, ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ferry ini tentang PDSS, ya. Kemudian berikutnya, memiliki nilai rapot semester 1, ya, semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan oleh sekolah di PDSS, ya. Atau memiliki nilai rapot semester 1 sampai 7 bagi SMK dengan masa belajar 4 tahun, ya. Sebelum kalian bisa daftar SN, kemarin sudah dijelaskan, ada tahapan yang dilalui oleh sekolah, yaitu pengisian data di PDSS, ya. Kalian punya kewajiban untuk mengisikan data yang sebenar-benarnya di isian PDSS, ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa kalian duduk di kelas terakhir, kelas 12. Berarti kalau di awal tahun 2021, kalian berarti berada di semester 2, kelas 12. Kita lanjutkan berikutnya. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi, memang dari jalur SNMPTN ini yang dipertimbangkan yang pertama kali, ya,
memang prestasi akademik kalian, ya. Ditambah dengan persyaratan tambahan yang lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian berikutnya, penerimaan di PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Siswa pendaftar diterima di PTN jika, ya, persyaratan wajib ini jika lulus dari satuan pendidikan entah SMA, SMK, atau MA yang memiliki akun di LTMPT dan lulus SNMPTN 2021 dan lolos verifikasi data dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima. Baik, untuk berikutnya Ibu jelaskan tentang tahapan mengikuti SNMPTN, ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, ya. Ya. Tahapan mengikuti SNMPTN dilakukan sebagai berikut. Registrasi akun LTMPT, ya. Calon peserta baik SNMPTN, UTBK maupun SBMPTN diwajibkan untuk melakukan registrasi atau membuat akun di LTMPT, ya. Ini ada sedikit perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Tahun yang lalu memang ada sedikit perubahan untuk alur pendaftaran kalian bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, ya. Jadi kalian harus memiliki akun yang terdaftar di LTMPT, ya. Yang sudah disediakan lamanya kalian bisa melihat, ya. Kemudian pendaftaran akun dilakukan bulan Desember sampai Januari 2020 kalau kemarin. Berarti perkiraan untuk tahun ini, ya, berkisar hampir sama dengan yang kemarin ini, ya, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, pengisian data PDSS, ya. Yang pertama, sekolah melakukan pengecekan NPSN di laman PDSS, ya. Kemudian berikutnya, sekolah memastikan bahwa NPSN beserta data tentang sekolah sudah benar, ya, dan sudah terverifikasi. Kemudian dari pihak sekolah nanti akan mengisikan keseluruhan data kalian, ya, siswa kelas 12 di PDSS, ya. Kemudian berikutnya, data yang sudah diisikan oleh sekolah biasanya dilakukan, ya, pengisian data ini dilakukan pada awal tahun atau awal semester 2 kalian di kelas 12. Berarti berkisar bulan Januari, Februari sebelum kalian bisa mengikuti tahapan pendaftaran SNMPTN, ya. Ini harap dipahami. Ya. Kemudian kalau kalian sudah mengisikan, mengecek data kalian, memasukkan nilai-nilai kalian dari nilai rapot ke PDSS dan sudah
sudah tertata, maka ini ada sedikit perubahan dengan tahun yang lalu, ya, bahwa pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah, ya, berdasarkan nilai mata pelajaran. Misalkan IPA, berarti pelajaran apa saja, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kemudian jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kemudian berikutnya, berdasarkan kelengkapan data nilai siswa yang diisikan oleh sekolah, maka ditetapkan jumlah siswa yang daftar atau yang dapat mengikuti seleksi SNMPTN, ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada aturan jika akreditasi sekolah A, ya, jika akreditasi sekolah A, kebetulan akreditasi sekolah kita A, maka dari data kalian secara keseluruhan siswa kelas 12 yang sudah mengisikan data dan di ranking, maka siswa yang mempunyai peluang untuk bisa daftar SNMPTN, seleksi yang pertama yakni SNMPTN, karena akreditasi A, maka 40% terbaik dari kalian yang berada di peringkat atas, baik dari jurusan IPA maupun IPS. Jadi 40% akan punya peluang untuk mendaftar SN, ya, yang tentunya yang berada di peringkat teratas, ya, 40% dari kalian siswa kelas 12. Nah, ini dipahami dulu. Jadi nanti karena akreditasi kita A, maka setelah kalian di ranking nanti nilai kalian, maka 40% dari kalian mempunyai peluang untuk bisa mengikuti atau daftar seleksi SNMPTN, ya. Kemudian bagaimana dengan yang akreditasi B? Akreditasi B, sekolah yang punya akreditasi B, hanya 25% terbaik di sekolahnya yang bisa mengikuti seleksi SNMPTN, ya. Hanya 25% dari siswanya. Kebetulan kita A berarti 40%, ya. Kalian bersyukur dari sekian teman kalian 40% punya peluang untuk bisa ikut seleksi SN, ya. Ini harus dipahami. Kemudian yang akreditasi C dan lainnya hanya 5%, ya. Hanya 5% yang berada di peringkat atas yang bisa atau punya peluang mengikuti seleksi SN. Kemudian berikutnya, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan ketentuan yang telah ada. Kalau dulu pemeringkatan, begitu kita mengisi PDSS, kita kirimkan ke panitia pusat seleksi pendaftaran masuk perguruan tinggi. Ini ada perubahan di tahun kemarin bahwa peringkatan siswa dipasrahkan kepada sekolah. Sekolah diberi hak untuk memeringkat siswanya, nilainya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Ya, itu bedanya dengan tahun sebelumnya. Ini harus dipahami. Jadi kemungkinan setiap tahun itu pasti ada sedikit-sedikit perubahan, tambahan aturan baru yang harus kita ikuti.
yang dikeluarkan oleh panitia pusat, ya, seperti itu. Ini harus dipahami. Kemudian, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, saya sudah jelaskan tadi ya, Bu Endang sudah jelaskan, sekolah diberi wewenang untuk memperingkat nilai kalian, maka sesuai kriteria yang sudah ditentukan, ya, maka sekolah juga punya wewenang, misalkan ada peringkat yang sama, maka bisa menambahkan kriteria lain. Ya. Kemudian berikutnya, sekolah mengisikan daftar siswa yang mengikuti SNMPTN sesuai jumlah yang ditentukan pada butir B tadi, di atas tadi. Ya, ini dituliskan di sini, Ibu tuliskan 13 Januari 2020 sampai 6 Februari 2020. Ini acuan tahun kemarin, ya, berarti untuk tahun yang akan datang, tahun ini nanti awal 2021, ya, seperti itu, sekitar Januari Februari 2021. Kemudian berikutnya, ya, ini tadi sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Siapa saja yang bisa daftar, kemudian sekolah setelah itu juga melakukan finalisasi PDSS biar kalian bisa daftar, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, siswa pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan oleh sekolah menggunakan email, ya, dan password. Kalian punya email dan password semua nanti. Kemudian login ke laman portal LTMPT untuk melakukan pendaftaran, ya. Ingat, berarti kalian semua masing-masing harus punya email dan password untuk bisa login ke portal LTMPT. Kemudian berikutnya, siswa pendaftar mengisi biodata, ya, biodata, data kalian. Kemudian pilihan PTN, perguruan tinggi yang kalian pilih, ya, kemudian pilihan program studi. Ingat ya, kalau kalian daftar SNMPTN, hendaknya pilihan prodi harus sesuai dengan jurusan kalian saat kalian masih duduk di SMA. Artinya, bidang pelajaran atau jurusan yang kalian pilih hendaknya sesuai dengan jurusan kalian yang ada di SMA. Kenapa begitu? Karena ini ada hubungannya dengan prestasi yang kalian miliki sebelumnya. Berarti kalau kalian IPA, kan pasti yang kalian dapatkan adalah materi-materi yang banyak di bidang IPA. Yang IPS pun juga begitu. Makanya yang dilihat prestasi akademiknya. Lah, harapannya kan memang sama, ya. Semakin misalkan kalian memilih prodi yang tidak linier dengan jurusan kalian di SMA, kalian kemungkinan kecil bisa diterima, ya, karena saingan kalian itu banyak, ya, banyak, dan yang mereka pandai-pandai memilih prodi yang mereka ingini, ya. Jadi itu sama dengan mempersempit peluang kalian untuk diterima, ya, seperti itu. Kemudian siswa pendaftar mengisi biodata, ya, tadi pilihan PTN, pilihan prodi, mengunggah, ya, mengunggah dokumen prestasi tambahan jika ada. Kalau kalian punya prestasi tambahan apapun, ya, itu bisa kalian manfaatkan, kalian gunakan untuk mendukung data kalian
karena bisa dijadikan pertimbangan untuk seleksi kalian. Ya. Kemudian berikutnya, siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ya, harus membuat portofolio. Kalau di bidang olahraga, di bidang seni nanti ada petunjuk teknisnya ya. Kemudian diwujudkan dalam bentuk dokumen bukti keterampilan yang disahkan oleh kepala sekolah dengan menggunakan pedoman ya yang sudah ditentukan oleh panitia ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, siswa pendaftar mencetak kartu bukti pendaftaran ya sebagai tanda bukti peserta SNMPTN ya. Jangan lupa dicetak kartu pendaftaran ya. Jangan lupa dengan nomor pendaftarannya ya. Nanti jika diterima, insya Allah kartu itu akan dipakai untuk langkah-langkah selanjutnya ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya jadwal SNMPTN ya, jadwalnya. Ya. Kalian pahami dulu langkah-langkah yang kalian lalui jika kalian akan mengikuti atau mendaftar SNMPTN ya. Ya, langkah-langkahnya. Yang pertama tadi pengisian dan verifikasi data PDSS dulu. Kalau sudah itu dilalui, kemudian ada pemeringkatan, kemudian ditentukan 40% karena akreditasi sekolah kita A ya, 40% nama kalian yang muncul di peringkat atas yang punya peluang untuk mengikuti pendaftaran SNMPTN. Kemudian jika lolos, berarti nanti lolos tidaknya kalian akan diketahui jika sudah ada pengumuman hasil seleksi ya. Harus dipahami itu ya. Seperti itu. Kemudian jumlah PTN dan program studi. Nah, kalau kalian ya mengikuti seleksi SNMPTN, ini ada aturannya, petunjuknya yang berlaku, yaitu yang pertama, siswa pendaftar dapat memilih paling banyak 2 prodi program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN ya. Kalian boleh memilih 1 PTN tapi juga boleh 2 PTN. Tapi hanya 2 prodi saja ya. Ini ada sedikit perubahan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya bisa 3 prodi, 2 PTN, 3 program studi ya. Ini ada memang setiap tahun kalau di masalah untuk pilihan PTN prodi ini memang kadang-kadang ada sedikit pergeseran untuk jumlah prodi yang kalian pilih. Nah, kemudian kalian harus memahami urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Maksudnya bagaimana? Prioritas, tentunya kalau prioritas itu kalau yang diutamakan ya yang pertama, yang nomor 1. Berarti kalian mana yang paling kalian minati, PTN mana atau prodi mana, apa yang kalian minati, yang paling kalian senangi itu harus diletakkan di pilihan pertama. Nanti jika kalian memilih
prodi dan PTN yang ada ya. Itu catatan ya, seperti itu. Kemudian siswa SMK ini, bagi yang SMK tidak perlu tidak perlu kita bahas ya. Tentunya sama, harus relevan dengan jurusannya dulu waktu di SMK kalau memilih prodi ya. Kalian beruntung kalau SMA itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi, banyak sekali program studi atau perguruan tinggi yang bisa kalian daftari yang sesuai dengan kemampuan kalian, pilihan jurusan kalian waktu di SMA, entah IPA atau IPS. Jadi pilihan kalian tuh lebih luas ya, seperti itu. Berikutnya kalian bisa mencari informasi tentang daya tampung masing-masing perguruan tinggi, masing-masing prodi yang ada di laman yang sudah disediakan ya. Jadi apa yang Ibu jelaskan ini adalah petunjuk teknis juknis dari tahun kemarin. Jadi untuk acuan kita untuk pendaftaran SN di tahun ini tentunya awal tahun 2021 ya, seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada sedikit tambahan atau perubahan dalam sistem pendaftaran seleksi atau aturan-aturan sedikit berubah mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Itu hal yang biasa ya, seperti itu. Kemudian kalian jika memilih satu PTN ini ya, jika memilih satu PTN, kalian bisa memilih PTN mana saja di seluruh Indonesia ya. Ini kita Bu Endang menjelaskan acuan tahun-tahun sebelumnya. Jika memilih satu PTN, kalian bisa memilih PTN mana saja di seluruh Indonesia. Tetapi jika dua PTN yang kalian pilih pada saat pendaftaran itu, satu PTN ya, harus berada di lingkungan yang sama di mana kalian berada atau bertempat tinggal. Misalkan kalian di Jawa Timur, berarti satu PTN yang kalian pilih harus PTN yang ada di Jawa Timur dan yang satunya boleh PTN mana saja. Itu bedanya ya. Kalau satu PTN yang kalian pilih berarti bisa PTN mana saja yang ada di seluruh Indonesia ya. Itu acuan tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian untuk pendaftaran SN itu bagaimana, Bu? Ya. Baik kalian yang berasal dari keluarga mampu maupun keluarga tidak mampu, biaya penyelenggaraan SNMPTN sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi gratis, tidak dipungut biaya. Berbeda dengan seleksi berikutnya nanti ada aturan-aturan yang berlaku yang berbeda dengan SNMPTN. Seleksi SNMPTN yang pertama di saat kalian masih duduk di kelas 12 semester 2 di SMA. Kemudian nanti ada seleksi berikutnya. Jika kalian tidak diterima di SNMPTN, kalian masih punya peluang untuk bisa mengikuti seleksi yang lainnya berikutnya, yaitu SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau dulu lebih dikenal dengan ujian tulis. Jadi jangan khawatir. Jika tidak diterima di SN, kalian masih punya peluang untuk bisa daftar
atau mengikuti seleksi SBMPTN. Kemudian, misalkan tadi ada 40% yang bisa ikut seleksi SN, sisanya itu bagaimana Bu yang rankingnya di bawahnya? Jangan khawatir, kalian masih punya juga kesempatan untuk bisa ikut seleksi masuk perguruan tinggi lainnya selain SN, misalkan SBMPTN atau seleksi mandiri atau seleksi perguruan tinggi yang lainnya masih banyak lagi. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kemudian berikutnya, prinsip dan tahapan seleksi ya. Seleksi dilakukan berdasarkan prinsip mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi-prestasi lainnya yang relevan dengan program studi yang dipilih. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, seleksi SN itu memang tujuannya untuk merekrut calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan melihat nilai rapot dan prestasi kalian di saat di SMA ya. Harus dipahami. Kemudian berikutnya, memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah. Ya, sekolah ternyata juga dilihat rekam jejaknya. Bagaimana kakak kelas kalian dulu? Ya, perjalanannya bagaimana? Kemudian berikutnya, menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN secara adil, akuntabel, dan transparan. Kemudian berikutnya, seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Siswa pendaftar seleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan prodi, pilihan prodi. Siswa pendaftar yang memilih program studi di 2 PTN, jika tidak lulus di PTN pilihan pertama, siswa pendaftar akan diikutkan seleksi di PTN pilihan kedua. Tadi sudah Ibu jelaskan ini ya, prioritas pilihan. Kemudian berikutnya, ya, nih ternyata kita kejujuran itu sangat penting sekali ya. Buat siapapun, berlaku untuk siapapun ya. Ternyata ada sanksi bagi sekolah atau siswa jika melakukan kecurangan ya. Jika kalian melakukan kecurangan, misalkan mengisikan data yang tidak sebenarnya dan bisa dibuktikan atau terbukti, maka bisa dibatalkan kelulusan kalian diterima SN. Jika ya bisa dibatalkan kelulusan kalian diterima di seleksi SNMPTN dan bisa juga kalian akan diberikan sanksi, termasuk sekolah juga akan mendapatkan sanksi. Makanya biasakan jujur dalam mengisikan data, tidak usah dibuat-buat apa adanya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar kuliah ya, KIP kuliah. Ini ditujukan untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi, kalian yang berasal dari keluarga tidak mampu, tidak usah khawatir bagaimana biaya kuliah saya. Ini pengganti istilah tahun sebelumnya. Ini juga perubahan baru ini ya. Baru tahun kemarin ini. Istilah sebelumnya bidik misi. Ya, bidik misi, bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Dulu namanya bidik misi. Kemudian tahun ini kemarin itu diganti dengan istilah beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah ini ya. Jadi prosesnya juga berbeda. Jadi jika kalian dari keluarga tidak mampu pada saat pendaftaran SN, kalian juga mempersiapkan KIP kuliah kalian ya. Nanti
prosedur langkah-langkah apa yang harus kalian lalui, harus kalian lakukan, nanti akan kita pandu, kita bantu dari sekolah, ya. Supaya apa? Tujuannya ini kan untuk memberikan peluang pada kalian yang berasal dari keluarga tidak mampu, tapi berprestasi, tapi juga benar-benar ingin mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi, benar-benar pengen kuliah, benar-benar pengen pinter ya. Makanya pemerintah membantu dalam bentuk memberikan beasiswa yang namanya KIP kuliah, seperti itu. Ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk materi berikutnya nanti tentunya masih panjang sekali, bisa kita bicarakan, bisa kita diskusikan materi ini tadi, dan kemudian berikutnya nanti ada KIP kuliah, ada pendaftaran SBMPTN, ada pendaftaran jalur mandiri, ada pendaftaran di kedinasan, ada pendaftaran di bawah Kemenak ya. Kalian tidak usah khawatir. Kesempatan luas bagi kalian jika memang benar-benar kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekolah tidak akan menutup tidak akan menutup kesempatan pada kalian. Insya Allah kita akan membantu kalian jika ada sesuatu hal yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi kita ya. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, mencarilah ilmu, tidak harus di sekolah, tapi di rumah pun kalian juga bisa mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Kalian sudah kelas 12, sebentar lagi saatnya kalian mulai menapaki masa depan kalian dengan melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.